Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan aktivitas mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu. Terus mencari ilmu baik agama ataupun umum. Umum seperti matematika, PKN dan sebagainya lah ya. Nah, kalau ilmu khusus atau ilmu agama ya agama Islam ya. Anak-anakku sekalian, hari ini sudah rindu pada kalian. Ya Allah, cepat kita masuk lagi bersama-sama anak-anak. Aduh, pengen belajar di sekolah, di kelas bersama-sama gitu ya. Mudah-mudahan Allah menyegerakan atau mempercepat nih COVID ini menghilang begitu saja lah, mudah-mudahan ya Allah. Anak-anak sekalian, materi kali ini pada ini akan menjelaskan tentang tawadu, tawadu dan ikhlas ya. Tawadu itu artinya adalah rendah hati, rendah hati. Jadi tidak sombong, tidak sombong. Kalau orang yang sombong itu tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau orang yang rendah hati itu adalah temannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang rendah hati itu adalah orang yang selalu dia tidak memamerkan apapun yang dia punya. Seumpama punya baju baru, tidak dipamerkan pada temannya. Kemudian punya benda lain lah atau mainan baru, tidak dipamerkan pada temannya. Itu adalah rendah hati, tawadu, tidak sombong. Kemudian banyak uang dihambur-hamburkan, itu kan boros. Nah, itu ada sama dengan tidak tawadu. Jadi kalau orang yang tawadu itu dia bisa uangnya itu tidak dihambur-hamburkan, akan tetapi ya secukupnya aja dipakainya. Nah, itu adalah orang yang tawadu, rendah hati. Nah, orang yang rendah hati itu luar biasa ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita tentang rendah hati supaya kita nanti bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya Allah. Subhanallah ya. Nah, anak-anak sekalian, kalian pun ketika nonton televisi, kemudian kalian melihat orang tua kalian duduk di bawah atau di lantai, kalian pun harus ikut di lantai. Ada karpetnya, lantainya ya. Kalian pun harus di lantai. Jangan kalian di atas kursi, orang tua di bawah. Nah, itu tidak sopan. Nah, begitu juga kita pun harus seperti itu ya. Jangan sekali-kali kita tinggi atau meninggikan di atas pundaknya orang yang lebih tua daripada kita. Nah, seumpama tadi ya, orang tua di bawah, kalian pun harus ikut di bawah. Kalau orang tua di kursi ya kita pun harus di kursi. Di kursi pun gak apa-apa, bukan harus, di kursi pun gak apa-apa. Yang penting jangan meninggi atau tinggi di atas orang yang lebih tua daripada kita ya. Nah, begitu juga kalau ada orang tua kita atau siapa saja yang lebih tua daripada kita ketika duduk. Nah, kita pun ketika jalan atau ketika lewat di depannya harus rendah hati. Gimana? Harus tawadu. Jalannya harus membungkuk. Permisi. Nah, gitu. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Apalagi lari, kena lagi mukanya. Itu mah udah bukan tawadu lagi, itu dosa. Bukan sombong lagi, dosa itu. Tapi orang yang tawadu itu ketika berjalan di depan orang lain dia permisi, ucapan permisi, kemudian menunduk seperti ini. Nah, permisi. Nah, itu adalah orang yang tawadu ya, orang yang rendah hati. Kemudian orang yang rendah hati pun kalau kalian orang lain bisa naik ke panggung. Nah, seumpama ada acara nih di panggung itu, ada acara pidato atau baca puisi, kalian pun harus mengikuti. Kenapa? Itu sebagian dari sifat rendah hati. Nah, ya, jangan kalian
aku mah nggak mau, jangan seperti itu. Aku malu, jangan malu, berarti nggak rendah hati. Orang yang rendah hati itu berani dalam kebaikan. Nah, tidak boros, ya, tidak boros, tidak sombong lah, terutama tidak sombong, ya. Jangan kita menyombongkan diri kita, ya. Yang wajib sombong itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah memiliki semuanya, ya. Kita mah nggak sombong lah, jangan sombong lah, ya. Tidak boleh sombong. Ini kan milik Allah, harta kita milik Allah, semua raga kita milik Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tandanya orang yang tawadu, atau rendah hati. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu seumpama seperti gini. Coba kalian, mohon maaf nih. Kalian ketika BAB nih, ketika BAB keluar dari toilet, kalian ingat nggak terhadap BAB yang kalian keluarkan? Kalau ingat berarti tidak ikhlas. Nah, semua orang itu pasti tidak ingat. Nah, ketika BAB perut, kemudian tidak mengingatkan lagi, aduh sayang nih kotoran kita dibuang. Ya, tapi tidak seperti itu kita. Nah, orang yang ikhlas itu seperti itu. Orang yang ikhlas itu seperti itu. Bagikan kita membuang kotoran, ikhlas hati kita itu. Nah, begitu juga ketika kita memberikan sesuatu, baik itu tenaga kita ataupun harta kita, semua kita memberikan sesuatu nih. Ada orang yang minta-minta ke rumah kita atau dimanapun berada, kemudian kalian memberikan, ngasih seumpama 2.000. Udah ngasih 2.000, di jalan mengingat juga, aduh hebat ya saya udah ngasih 2.000 nih, saya akan kasih tahu nih Pak Denny, saya akan kasih tahu nih ibu saya, kayak ayah saya. Itu berarti tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu ketika memberi udah tidak mengingatkan lagi. Nah, di dalam hadis itu dikatakan kalau memberi sesuatu seumpama memberi tangan kanan, tangan kiri seolah-olah tidak melihat. Artinya apa? Artinya kita memberi jangan sampai diingatkan kembali ketika memberi, ya. Apalagi kalau kita memberi mengharap lagi imbalan orang lain. Nah, kalau kita memberi nih sesuatu sama teman kalian, memberi makanan, nah kemudian kalian menginginkan bahwa besoknya akan diberi lagi oleh teman kalian, jangan mengharapkan, jangan seperti itu, berarti tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu memberi sudah, memberi ya sudah, ya, karena itu adalah harta Allah yang dititipkan pada kita untuk mereka. Nah itu ya. Jadi ikhlas, ikhlas karena Allah, ya, ikhlas karena Allah. Jadi kalian kalau mengerjakan tugas dari guru-guru, guru-guru yang ada di Biang Lala nih memberikan tugas nih, kemudian kalian mengerjakan, ikhlas, jangan marah-marah. Kalau marah-marah berarti tidak ikhlas. Nah, kalian mengerjakan pelajaran di rumah, nah tapi dengan senyuman, dengan santai, nah, tidak marah-marah, nah itu ikhlas. Nah, orang yang tidak ikhlas itu selalu marah-marah, nggak mau, apalagi sampai melempar pensil, melempar spidol, lah itu tidak ikhlas. Nah, orang yang ikhlas itu adalah beruntung, ya, beruntung bagi dirinya dan beruntung bagi hak dirinya juga, ya. Nah, nanti Nabi kita Muhammad SAW ya akan dekat dengan orang yang selalu ikhlas dengan dirinya itu, ya. Jadi ikhlas terus, ya. Nah, makanya keikhlasan ini harus tertanam di dalam diri kita, ya. Ikhlas itu tertanam dalam diri kita. Jadi ikhlas itu memberi sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, itu ikhlas. Jadi memberikan sesuatu itu jangan nunggu imbalan, jangan. Nah, walaupun Allah di dalam hadisnya mengatakan bahwa ketika kalian memberikan sesuatu, nanti Allah akan memberikan kembali 10 kali lipat. Tapi kalian jangan memberikan, saya akan memberikan sesuatu nih sama teman, kemudian mengharapkan ya Allah 10 kali lipat dari itu. Jangan itu. 10 kali lipat itu ya boleh berbentuk kesehatan,
boleh berbentuk kesenangan hati. Nah, itu adalah sebagian kenikmatan dari Allah, ya. Makanya ada cerita begini, ada cerita nih, ada orang ingin datang ke Pak Haji ini. Dia mau berkunjung ke Pak Haji, tapi saya hanya punya singkong nih, kata dia. Kemudian dia bawa singkong itu untuk memberikan ke Pak Haji. Dia datang ke Pak Haji, Assalamualaikum. Kata Pak Haji, Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya Pak Haji, ini Pak Haji atur lumayan nih, saya punya singkong baru panen di depan rumah. Kata Pak Haji, oh alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, tapi dia ikhlas memberikan singkong itu. Kemudian Pak Hajinya ke dapur. Nah, akhirnya Pak Hajinya itu, aduh, saya mau ngasih apa nih sama tetangga ini, dia sangat baik sekali. Kebetulan si Pak Haji punya domba, satu dombanya di belakang. Saya kasihkan aja nanti ini domba ini. Nah, kemudian Pak Haji masuk lagi ke ruang tamu dan dia ngobrol. Dan ngobrol, orang itu mau pulang. Nah, kemudian tunggu dulu, ada yang harus dibawa, ada yang tunggu dulu. Ini ada sesuatu buat kalian nanti. Kemudian Pak Haji itu ngambil dombanya. Ini lumayan rezeki buat kamu. Kemudian dia dibawa. Terima kasih Pak Haji, terima kasih, kata dia. Kenapa? Karena dikasih domba. Nah, tadi ngasih singkong, nah sekarang dibawa domba dia. Nah, kemudian dombanya dibawa. Nah, pas di perjalanan ketemu orang yang dia tidak ikhlas. Kalau memberikan sesuatu itu ingin imbalan orang lain. Dia nanya, itu domba dari siapa? Nah, kemudian yang tetangga itu dia bilang, ini dari Pak Haji. Loh, emang kamu ngasih apa sama Pak Haji? Nah, dia bilang, tadi aku memberikan singkong. Dia ngasih singkong, dapat domba, dapat kambing. Coba kalau aku mau ngasih kambing nih, Haji dapat sesuatu yang lebih dari ini. Oh iya, makasih ya. Iya. Dia pergi aja bawa domba atau kambing. Kemudian orang ini yang dia tidak ikhlas, dia bawa kambing. Nah, lebih besar daripada yang dibawa tetangga itu. Supaya apa? Dia mengharapkan supaya lebih besar nanti Pak Haji ngasihnya, lebih dari kambing ini. Kemudian gitu pintu Pak Haji. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kata Pak Haji, Waalaikumsalam, silakan masuk. Pas masuk, Pak Haji, atur lumayan ini, ada domba dari saya, terima. Akhirnya Pak Haji, alhamdulillah. Aduh, kata Pak Haji, tergantikan juga nih dombanya, malah ini lebih besar, ya Allah, terima kasih, kata Pak Haji. Nah, diikatlah. Kemudian ngobrol sama orang itu yang ngasih domba itu di ruang tamu. Kemudian izin yang ngasih domba itu mau pulang. Tunggu dulu. Pak Haji ke belakang. Di rumah nggak ada apa-apa. Oh, tadi ada yang ngasih singkong. Aku akan kasihkan singkong ini sama dia. Hatur lumayan, ini ada singkong dari di dapur. Dia ngasih domba, dapat singkong. Akhirnya dia pulang dengan keluar air mata. Dapat singkong. Nah, jadi orang yang tidak ikhlas itu akan seperti itu, akan tersiksa hatinya. Makanya harus ikhlas ya. Nah, cerita tadi itu adalah tanda ada yang ikhlas dan ada yang tidak ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas memberikan sesuatu, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu lebih daripada itu. Kalau kita ikhlas belajar, Allah akan memberikan ilmu pada kita. Kalau kita ikhlas memberi, Allah akan berikan rezeki bertambah kepada kita. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau kalian bersyukur terhadapku, maka Allah akan menambahkan nikmatan yang luar biasa, akan bertambah nikmatnya. Tapi kalau kalian tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, maka tunggu azab yang pedih nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita bersyukur kepada Allah.
Nah, agar kita menjadi orang yang soleh dan solehah ya. Jadi ikhlas, tawadu, jangan lupa sholat. Sholatnya jangan marah-marah, harus ikhlas, harus rendah hati, ya rendah hati. Nah, itu adalah orang yang luar biasa. Allah, Nabi kita Muhammad SAW senang kepada kita kalau kita ikhlas dan tawadu. Nabi Muhammad itu tawadu. Subhanallah, dia seorang pemimpin, tapi dia selalu mengajak orang-orang yang tidak punya atau kemudian rakyat kecil, dia dekat dengannya dan tidak dia memamerkan dirinya sebagai pemimpin, tidak seperti itu. Dia tahu, beliau tawadu luar biasa. Masa kita tidak bisa ya bertawadu? Nah, usahakan kita tawadu. Nah, kalau lawannya tawadu adalah sombong. Sombong itu adalah perbuatan syaitan. Kalau kita sombong, itu mah udah setannya sudah penuh di dalam diri kita. Makanya kita harus tawadu dan tawadu ya. Ikhlas dan ikhlas. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat tentang tawadu dan ikhlas ini. Bapak akan membuat lagi video-video yang lainnya ya tentang materi pendidikan agama Islam. Itu aja daripada ini. Mudah-mudahan kalian selalu tawadu, selalu ikhlas dan berbuat yang terbaik ya. Sholat, ngaji ya. Hormati kedua orang tua kalian agar kalian sukses nanti di akhir kelak ya. Kalian sukses nanti kalau sudah besar, kalian sukses asalkan kalian hormati kedua orang tua ya. Orang tua kalian hormati agar kalian nanti sukses ya. Apapun kalian cita-citanya, insya Allah akan mengabulkan doa kalian asalkan kalian hormati kedua orang tua, sholat yang betul dan ngaji ya. Itu aja daripada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.